Jangan lupa nggon jagongan warung via aku Cak Supri. Kening sini. Nah, piye kabar sampean muga-muga seger waras lan sing penting tetep jaga protokol kesehatan ya. Nah, kami berdua saiki nek nggon kanane sebelah kanan niku kali Potomac, sebelah kiri kok ending. Patunge sing terkenal Pak Presiden Lincoln Amerika itu dulu ya. Iya. Nah, memang ini hari yang indah untuk melaku-melaku. Udah apa adem ya indah. Ora, sampeyan ojo manja ta iki lho gak adem. Angin ora tak sebenarnya bet iki lho. Tapi dibanding wingi ya. Heeh, lah sampeyan nganggo lapisane lak gak akeh. Oh iya, bener biasanya kan berukut ya toh. Oh, nganggo sarung tangan, nganggo topi. Topi ini tak balik iki ora. Nah, sampeyan ini mau tak ajak, Cak, untuk melihat kegiatan warga Washington DC selama pandemi tapi tetap berolahraga, tetap aktif beraktivitas. Terutama yang ini mau rotok udara enak wis metu wisan kan. Tadi kan kita ada lihat orang sing naik sepeda, sepedaan, melayu, terus ada beberapa orang itu yang kayak latihan fitness gitu, naik turun tangga. Iya. Mungkin kamu mau konten opo video YouTube atau apa ngono ya. Ya, sekarang kan banyak orang yang pengen berusaha untuk sehat ya, Cak, ya, berolahraga. Nah, itu memang ada hubungannya karo temane, Cak. Apa itu? Kita coba ngomong soal Hari Kanker Dunia, Cak. Kanker dunia, kanker. Itu memang kanker termasuk pembunuh penyakit yang membunuh nomor 1 di dunia. Berbagai kanker ya. Iya. Kanker karena kanker jantung ya, kanker paru-paru, kanker kulit, kanker macam-macam ya. Ada kanker untuk perempuan dan laki-laki juga, itu beda-beda gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal kanker, Cak, salah satu yang bisa dilakukan saat ini adalah memprevent atau mencegah gitu ya. Nah, selain itu juga dengan sedini mungkin itu screening atau ngecek diperiksa. Diperiksa tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun. Nah, iya, karena ada kebiasaan kita itu ya lek wis lagi krasa lara lah kayak baru diperiksa nih. Itu memang kadang-kadang hampir semua orang cenderung umum ya. Utama wedi kadang-kadang ya. Nah, ini ada salah satu imbauan dari Pusat Pengendalian Penyakit Amerika soal kanker paru-paru. Ditonton dulu ceritane. 25% kematian akibat kanker di Amerika Serikat disebabkan oleh kanker paru-paru, dan tiap tahunnya kanker paru-paru membunuh lebih banyak orang dibandingkan gabungan kanker usus, payudara, dan prostat, menurut American Cancer Society. Meski perokok lebih rentan, namun siapapun bisa mengidap kanker paru-paru. Istri mantan pemain football Chris Draft meninggal akibat kanker paru-paru sebulan setelah menikah pada tahun 2011 lalu. So she was stage 4 lung cancer, 37 years old, no history of smoking. This ultimate healthy lifestyle, go-get-it person. And unfortunately, is diagnosed late. And then there's been some amazing advancements. Those advancements, a lot of them really, you can trace them directly from 2011. But unfortunately, my wife couldn't be on some of the newer targeted therapies, so she was on standard chemo and passed a year later. Untuk mengenang istrinya, Chris mendirikan yayasan Team Draft Family, berfokus pada pasien kanker dan keluarga dan mendorong penelitian lanjut kanker. Dalam beberapa tahun terakhir, bidang penelitian kanker berkembang pesat menurut dokter. There are groups of patients who have a threshold level of smoking whose lives can be saved by doing a screening study, which is a CAT scan. Additionally, there are a lot of advances in the medical treatment of lung cancer such that we can look at genetic signatures or markers within a tumor, and we now have medicines that can actually target those specific cells, which is also a great advance over the last decade in lung cancer. Panduan baru Pusat Pengendalian Penyakit AS merekomendasikan perokok yang sudah merokok selama 15 tahun untuk melakukan CT scan tiap tahunnya pada usia 50 tahun. Kecuali berisiko tinggi, bukan perokok tidak perlu melakukan pemindaian apapun. Seperti kanker lain, tujuannya adalah untuk mendeteksi sedini mungkin. When we find people who have lung cancer, the tumors tend to be smaller and earlier stage so that we can intervene with modalities like surgery to try and cure them. Penapisan dengan pemindaian terbukti mengurangi tingkat kematian hingga 26% pada laki-laki dan 61% pada perempuan, menurut European Cancer Research. Demikian laporan VOA. Nah, Cak, selain peringatan Hari Kanker Sedunia tanggal 4 Februari. Masalah paru-paru mau ya? Ya, kanker paru-paru. nah,
itu juga ada organ lain yang melipir paru-paru, Apa cedeke? jantung. Wah, itu pada pentingnya kuwi. Iya. Sampai nek jantung iki wis memang ya jenenge kayak pusat kehidupan. Wong mati itu biasanya jendukur sing delok kok saka denyut jantunge. Iya. Jantungnya semandek berarti ku tandha secara klinis wis mati. Heeh. Masuk uteknya mungkin diurip sithik-sithik ya toh. Iya, iya, iya. Nah, di Amerika itu 659 orang, 659.000 Wong, wong saben taune. saben tahunnya meninggal gara-gara penyakit jantung. Jadi emang ini jadi pusat perhatian ya, Cak ya. Cara makan, kehidupan, terus gaya hidup. Gaya hidup. Olahraga apa orang? Makane, terus yo pikiran juga. Jadi namanya jantung itu juga pengaruh pikiran. Karena hidupnya stres, ngoyo-ngoyo, terus terlalu Jantungnya wah, kesel kok sesuai. Kesel, barang-barang dipikir temen-temen. Nah, Ya, kuwi ora perlu jadi- sing nyantai juga perlu. Jadi jaga kesehatan ya dulu Iya. ya. Nah, habis ini kita punya cerita-cerita lain soal menjaga kesehatan. Kesehatan. Tapi sakwise sing Siji siji. gitu. Lalu ada dagangan warung VW nek nggon pinggire Kali Potomax sing beku ya dulur. Nanti kok nekat ya. Heeh, tapi soalnya hari ini rada anget, Cak. Oh, tidak Tidak biasanya ya? seperti biasanya. Kemarin itu rada adem. Minus lah. Hari ini tuh masih 5 derajat Celcius, lumayan. Lumayan. Ya bagi kita lumayan ya, Cak. Mungkin bagi dulur ning Surabaya apa ning Jawa Timur ya Sing ning biasanya kayak sumuk ya. Iya, sing sumuk gak arat-arat ngono pasti. Hah, 5 derajat Celcius. Iya. Tapi ini sangat lumayan sih dulur. Lebih Memang enak dibanding yang lain-lain nih. Tahun ini awal tahun ini emang badai-badai dingin ini nek nggon Amerika akeh ning wingi Heeh. nggon menyerang daerah Boston aliane badai salju. Yo. Terus kita bagian tengah ya enak iki. Minggu iki diperkirakan sing terbesar seabad orang ngerti lah pokoknya kan Iya. selalu kadang-kadang bombastis ya. Bombastis. Peramal cuaca itu di Amerika itu ya. Tapi emang beberapa cuaca seperti yang tidak terkirakan kayak kemarin pas Desember itu ono sing jenenge tornado loh, Cak. Padahal Iya, itu iya. bulan Desember, biasanya Makanya. itu wis gak ono musime ngono Nah, lho. makanya. Jadi ya memang sedang memperkirakan cuaca itu agak sulit ya, seperti Iya. memperkirakan hati seseorang sih. Wah. Nah, ngomong-ngomong soal memperkirakan, ada satu penyakit yang tidak bisa diperkirakan. Covid. Iya. Dan Angel juga itu an ya. dan juga Kan iso gejala diukur, nek kena jangka apa diukur kena panjang. purane. Heeh. Tapi ora kena sing ngapone iku sing tadi. Nah, kalau misalnya pun banyak sekarang itu kasus-kasus cerita-cerita orang sih ya, dan sekarang masih dikumpulkan datane. Kayak ono sing ngomong marine Bagas Waras, terus mari ngono apa jenenge sik ono gejala-gejalane. Gejala-gejala sing cek Heeh. keri ngono ya. Iya, misale Apa? ngambu panganan iku ambune jadi gak enak. Masa sampai penyet Bosok terus ngono, ngono. heeh. Duduk terasi kayak ya. Tapi mambune iku jadine mambu bosok, telur bosok. Bendina ngono kuwi. Utawa sing liyane. Lah, Nah, itu- iku juga mempengaruhi ana sing mempengaruhi paru-parune, ana sing mempengaruhi jantungnya. Psikologis juga jadi sing gampang lali, memorine ilang. Nah, kuwi. foggy brain. Nah, dari ini anak liputannya soal penyakit long COVID. Bahkan setelah sembuh dari COVID, banyak orang di seluruh dunia merasakan efek yang tertinggal. Menurut laporan dari Fair Health, LSM bidang transparansi perawatan kesehatan, sekitar 15 hingga 20% penyintas COVID masih merasakan dampaknya berbulan-bulan kemudian. Termasuk remaja 14 tahun di Cleveland ini yang tertular tahun lalu. My smells came back, but they came back all like completely different, like distorted and everything. So like regular foods tasted like I always describe it as burning rubber, like this really weird smell. Kondisi ini disebut long COVID atau pasca COVID. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) menyebutkan 18 gejala umum, termasuk batuk, sakit kepala, napas pendek, sulit tidur, jantung berdebar, dan rasa It lelah. occurs in individuals with a history of probable or confirmed SARS-CoV-2 infection, usually 3 months from the onset of the COVID-19, with symptoms that last for at least 2 months and cannot be explained by an alternative diagnosis. Dr. Linda Geng menangani pasien pasca COVID di klinik Stanford University. Satu tantangannya adalah memastikan gejala umum yang dialami pasien adalah karena COVID, bukan lainnya. Fatigue is a really common symptom. It's a really dominant one. And the fatigue often is coupled with what patients describe as, quote, brain fog, which would be difficulty concentrating, cognitive issues, cloudiness, and there's a clear time correlation of persistence of symptoms that they didn't have before COVID, and there weren't other coinciding events that occurred or health changes.
then it sort of eliminates the other possibilities. Support group di media sosial juga membantu dalam hal dampak mental. Pakar menyebut pasang surut emosi, kecemasan, dan depresi merupakan dampak yang sering dialami pasien. Grup yang didirikan mantan perawat Lenny Bond termasuk salah satu yang populer, mendapat 1.500 pengikut dalam seminggu. We're really focused on what we would call a nursing patient education. Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat meluncurkan proyek senilai $470 juta untuk meneliti gejala pasca COVID dan mencari penyembuhnya. Dari Washington DC, VOA. Repot mesakno ya ning ya. Memang agak ya apa ya, pikirnya Tapi marine. itu enggak kabeh ini cek monetas dalam penelitian toh. Benar, masih belum ditentukan secara pasti ya penyebabnya apa. Bahkan itu pun masih belum tahu gitu loh. Biasanya kan kalau misalnya kita selesai flu terus udah selesai melere wis mari ya wis mari ngono to iso ngambu maneh. Nah, tapi Covid ini punya gejala yang berkepanjangan itu, Cak. Makanya iku sik wong-wong iki lagi meneliti opo penyebab Menarik. Nah, dulur, kita punya cerita tentang menjaga kesehatan ya, Cak ya, tapi sakwise sing Siji iki. Kan mau tak sampe tak tonton ngono terus ulik-ulik handphone iku lho. Nggih, iki dipasang Apa? kamera jamku iki lho, Cak. Oh, Cek ki iso- apps. Iya, cek iso ketok ngono lho. Lah misalnya Walah, aku lah. tuh seharian mlakune ana piro langkah. Kok dipantau terus sampe handphone itu apa kayak apa ya cintane salahne kowe nggih mantaku duwe sing ngono ku mau. Heeh. Saiki akeh rono lho tawaran-tawaran apps Iya. ning handphone iku. Terus mantau detak jantung juga. Iya. Misalnya kayak ngono. Terus sekarang itu juga bisa apalagi semenjak COVID Covid ini iki. meningkat, sekarang juga ada orang yang mantau oksigen level tingkat oksigen. level oksigen. Heeh. Terus ada juga yang mantau untuk tidur. Turu ya dipantau. Iya. Lah turu kok dipantau apa turu sing penting ngantuk turu bar kuwi iso jago kluruk ngilir. Ojo salah, Cak. Lek Lah, terus? sampean setahun niku, lek misalnya sampean turunnya normal 8 jam ya. Berarti sampean itu menghabiskan 122 hari untuk tidur selama setahun. Dan itu terjadi banyak hal juga dalam tubuh kita itu. Iya, yang pasti ya. Oh. Selama kita tidur, makanya disarankan sampean itu harus tidur 8 jam. Karena sel itu memperbaiki diri, memperbaiki sel itu pada saat tidur. Loh, tapi kadang-kadang lek wis umur 50 ke atas ini, turu kadang-kadang sithik ya. Rata-rata wong sepuh itu lansia iku kan. Jarine iku rata-rata turu ku 6 jam iku wis atau 5 jam, tapi padahal jari ini loh ya tetep aja masih tua, tetep aja kudu 8 jam. Iya. Tapi kenyataannya kadang-kadang angel nih. Memang susah, Cak, apalagi di masa pandemi seperti saat ini akeh sing dipikirno lho. Lah iya. Nang ranjang terus gak iso turu, mikirno sesuk lapor. Ngono. Nah, ini ada satu alat yang bekerja untuk nge-track atau mencatat melacak siklus tidur dan cara tidur itu juga supaya memantau kesehatan. Tak Dulur. Terbangun tengah malam, kanan salah, kiri salah. Manusia menghabiskan sepertiga hidup mereka dalam tidur atau setidaknya mencoba untuk tidur. Teknologi pemantau tidur mungkin bisa mendeteksi dan mencari solusi kesulitan tidur. 8Sleep menjual matras pintar dilengkapi sensor pendeteksi getaran yang bisa mengubah tekanan menjadi arus listrik. They act almost like a stethoscope, where it's picking up on all the different vibrations at the different frequencies that your body is emitting throughout the night. Algoritma menganalisa data suhu tubuh, jumlah napas, gerakan dan detak jantung istirahat. Paginya, pemakai bisa mencek aplikasi untuk melihat apa yang terjadi sepanjang tidur. Menurut peneliti syaraf dan performa otak, Luisa Nicola yang bermitra dengan 8Sleep, popularitas alat pemantau tidur seperti jam, cincin, atau matras pintar bisa memberi informasi berharga tentang kesehatan terkait tidur. You had 15 tosses and turns. We noticed that you got up during the night, so then you can really gauge an understanding of, you can break apart your sleep and figure out what's going on during those 8 hours.
Menurut data 8Sleep, orang yang tidur dengan hewan peliharaannya tidak bisa tidur senyenyak yang dikira. Walau lebih lama, tapi kualitasnya lebih rendah. The pet in the bed is to have an impact probably because the pet is also moving during the night. And we see the same with partners. So when you're sharing the bed with someone, people who go to bed together and get out of bed together, they will sleep better. Di masa depan, 8Sleep akan menambah sensor pada matras untuk mendeteksi perubahan pada tubuh lebih dari sekedar informasi saat tidur untuk melacak potensi gangguan kesehatan. Dari Washington DC, VOA. Aneh, enek nggak apps sing aku masih larang tuku, sing iso ngerekam mimpi. Tapi lu gila iso. Wong masuk di sampean masang kayak kamera ngono nang Lho otake. sempo pokoke enggak kudu dalam bentuk gambar utawa apa. Mungkin catet ngono. Catet grafiknya, lek grafik ini berarti ngimpine ngene. Elek apik ono kodifikasi ini ngono lho. Terus sampean habis lihat mimpine sampean apa ngono Cak, mau di apa? Podok-podok nek karo kenyataan, sapa ngerti oleh inspirasi saka kono kuwi. Sapa ngerti dapat nomor. Nomor. Ya Kudu togel. Aduh. Nah, daripada main togel, nanti kita istirahat dulu, tapi habis ini kita mau nonton English in a Minute aja. Sama Jakarta Nengko, tapi saya sing. Halo gue nih, Nah, masih ada ki ajane ora mlayu-mlayu mlaku-mlaku, tapi kan dibrongkos nganggo masker kadang-kadang mengembengi lho Ning. Heeh. Menggeh. Makanya lo duduk lah, terus matahari sing ngene enak banget. Iya, hari ini lumayan enak sih, Cak. Udarane. Pas waktu lumayan anget. Tapi yo anget. mungkin sesuk wis mulai rada Adem maneh. wingi kae ademe ra karu-karuan. Heeh. Delok anu sing kali ngarep kali Potomac ku Cik. Sebagian orang sing KDS. beku iku sih. Tapi yo bebek tenang-tenang wae ora beku. Gak kademen deh. Lah, ya, Soalnya makanya. hatinya anget Wah, itu hatinya anget, sing penting hatinya anget. Cold hearted. Weh. Kayak aku lah. Hatinya dingin. Hati dingin apa? Hati dingin. Cold hearted. Lek pembunuh berdarah dingin? Cold Cold blooded. blood kill ya. Iya. Weh, Woi, sangat sampai masih belajar English ini kan ada ya. Tantok ya, Dulur. Welcome to English in a Minute. To drag means to pull something that is heavy and hard to move. Drag your feet. Are Jonathan and Anna having trouble moving something? Anna, have you gone to the dentist yet about your tooth pain? No, not yet. You need to quit dragging your feet and get to the dentist. You look like you are in a lot of pain. I am, but I really don't want to go. I'm afraid of dentists. If you drag your feet, you do something very slowly because you just don't want to do it. You might drag your feet when you have homework to do, a big bill to pay, or a doctor's visit. But we hope you don't drag your feet when you're studying English. And that's English in a Minute. Saiki Kirane. Jagat Neko. Sasin Behra atlet teko India iki lagi njajal mecahno rekor donya nyundul ambek dengkul kapan kae lur. Ketoke gampang, tapi jok salah. Nok pergelangan sikile diganduli wesi abote 5 kg. Saksune 3 menit dengkul kiwa tengene kasil nyentuh papan ping 204 mecahno rekor sadurunge ping 178 sing dicekel ambek atlet Pakistan. Rekaman video ki bakal ditonton ambek panitia Guinness World of Record nggo nentokno sah orane pemecahan rekor donya iki. Latihane mancal ban sepur iki lur. Penyanyi klasik India Seta Laxmi gawe heboh lur. Soale nalika nglakoni operasi kanker paru-paru, dekne nyanyi komposisi lagu klasik kondang India. Padahal jarine dokter, dekne ambekan ae biasane angel. Nang pas operasi ora iso dibius total mergo kondisi kesehatane. Tim dokter terus muter musik kalem ngomong ambek dekne. Lah iso ya nyanyi ae supaya ora ndredeg pas operasi.
Video dek nyanyi pas operasi kuwi dadi viral lur. Untungnya nyanyi, lek bengok-bengok dokter sing dredeg arep ngoperasi lur. Awal tahun orang mau menungso ae sing entuk pemberkatan ingon-ingon kewan ya ora gelem kalah. Tepatnya tanggal 12 Januari wingi ana festival Saint Anthony sing dikenal sebagai pelindung kewan nok nggon Meksiko. Atusan pemilik asu, kucing, manuk lan pitik teko nang gereja supaya ingon-ingone entuk pemberkatan teko pastur. Diyakini persikan banyu iki iso nglindungi teko bahaya lan malapetaka. Lah, jelas iki pitik ora bakal dibeleh. Nggo slametan iki lur. Nah, kalau kita lihat banyak orang olahraga atau melayu, naik sepeda. Lah sampean olahraganya apa, Cak? Aku yo melayu akhir-akhir ini Mas yo adem-adem tapi nek nggon gym. Jadi treadmill iku ning lumayan lah setengah jam melayu 5 kilo. Sampean gak pusing? Oh enggak lah, Nah, kok aku pusing. lek naik treadmill aku pusing gak kayak melayu tapi nang orang nang dindi, nang ngene. Kayak jalan melayu di tempat ngono ya. Iya. Kayak bajing iku nek nggon dingu dhisik kan kon melayu muter-muter tok iku ya. Heeh, mosok ngono akmu bengek. Lah cok nyawang ngono ngesor nyawang ngarep ora apa-apa utawa nek TV ngono terus nyetel lagu-lagu ngono rada ngurangi iku. Oh, jadi gak kayak kerasa kayak mubeng nang depan ngene gak nang dindi ngono ya. Heeh, ya bener. Enggak kerasa setengah jam nonton sampean nek sampean di kita kon atau kritik sungkan-sungkan kirim nek nggon emailnya warung@voanews.com utawa lek misalnya lebih gampang langsung nang Facebook kata kuncine warung VOA dulur teko Washington DC aku ning sini. Aku tak supri lan nek nggon balik kamera neng ana Budiatno. Nyuwun pamit dulu ya.